sebagai sponsor utama serta Bina Academy sebagai mitra promosi di SMS 2025. Boleh tepuk tangannya sekali lagi? Bapak Ibu yang berbahagia, langsung saja kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu Government Social Media Conference sesi pertama dengan tema kepemimpinan digital dan strategi efektif dalam mengelola media sosial instansi pemerintah. Pada sesi pertama ini akan dipandu oleh Kak Anvita Firsani Utami, atau yang lebih dikenal dengan sapaan Afu Utami. Halo Kak Afu, apa kabar? Dari tim Polisi Indonesia selaku moderator. Kepada Kak Afu kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini saya berkesempatan diundang oleh para penyelenggara dari Government Social Media Summit, khususnya Mbak Karina, untuk memandu sesi pertama dari rangkaian acara hari ini. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan dulu ya. Tadi kalau GSMS pertama kali itu 2019 tadi ya, makanya 2019 juga adalah kayaknya tahun pertama saya datang ke Perpusnas. Kalau nggak salah itu setelah sudah direnovasi juga gitu. Jadi dalam 6 tahun belakangan ini ada banyak yang sudah terjadi ya di negara kita, banyak yang terjadi ke Perpusnas juga. Tapi khususnya juga banyak perubahan yang terjadi terhadap bagaimana kita mengkonsumsi dan memproduksi media sosial. 2019 kalau saya mungkin 2019 dan kalau mundur sedikit lagi mungkin ya 2015 2014 itu saya ingat mungkin media sosial yang paling yang saya benar pakai on a daily basis itu mungkin masih Twitter aja. Waktu itu Jakarta jadi ibu kotanya Twitter gitu ya, secara global mungkin salah satu ibu kota. Semua yang terjadi, semua yang saya pahami terjadi di dunia digital itu kayaknya Twitter gitu. Tapi sejak saat itu ke sekarang Instagram sudah berevolusi, TikTok sudah berevolusi, kebiasaan kita men-share keseharian, mengambil gambar di post itu dulu bukan hal yang normal ya. Kita nggak ngambil ngerekam semuanya, diviralin semua hal itu bukan hal yang normal. Padahal baru mungkin 6-9 tahun lalu saja gitu. Jadi banyak sekali perubahan yang secara cepat terjadi, dan salah satu yang mungkin paling signifikan adalah tentu saja kecerdasan buatan atau AI, atau ini singkatan yang paling saya suka atau versi terjemahan yang paling saya suka dan mungkin belum resmi atau udah resmi, akal imitasi. Wah, ada yang masih jempol. So, jadi singkatannya tetap AI, singkatannya tetap AI, tapi akal imitasi gitu. Selain artificial intelligence, jadi ini emang canggihnya para penerjemah Indonesia ya. Nah, dalam semangat AI yang sudah semakin normal ini, kita mungkin saya mau cek dulu di ruangan ya. Siapa di sini yang sudah menggunakan, ini kan ruang aman yang tidak ada judgement, tidak ada. Ini siapa yang sudah menggunakan AI on a daily basis? Oke, aku lihat mungkin kalau mau lihat ke belakang ya sekitar setengah dari ruangan. Yang belum menggunakan ini karena mau bertahan dengan kemampuan akal sendiri ya. Itu akan menggunakan opini dan diskusi gitu ya, apakah menggunakan AI, jangan menggunakan AI, tapi di titik ini setidaknya kita mungkin mau menyadari bersama dulu bahwa itu adalah sebuah kenyataan. Dan dalam semangat ini saya suka sekali kata Government Social Media Summit, karena government dan social media itu kalau ditaruh sebelah-sebelahan, kemudian ada artificial intelligence juga atau akal imitasi, sebenarnya sangat kontras gitu ya. Di satu sisi kita punya media sosial yang sangat cair dan informal, bergerak dengan cepat. Di sisi lain pemerintahan itu harus punya struktur. Masuk akal, pemerintahan harus terstruktur, harus terjadwal dan seterusnya. Ketika mereka bertemu bersama, government dan social media, maka seperti apa ruang tengah yang harus kita capai bersama, di mana struktur ini perlu bisa berinteraksi dalam kecairan media sosial. Nah, di sesi pertama kita akan bahas tentang kata kunci yang paling penting, itu leadership atau kepemimpinan dan strategi dalam menggunakan atau pemanfaatan media sosial di dalam pemerintahan. Dan saya senang sekali karena kita akan kedatangan narasumber bukan hanya satu, tapi 4. Tapi salah satu narasumbernya terutama saya rasa adalah salah satu role model kepemimpinan media sosial gitu ya, yang selama masa baktinya menurut saya berhasil menggunakan media sosial dengan empati
dengan bijak dan cukup efektif, dan mungkin justru setelah sudah selesai masa bakti juga justru menarik diri dari media sosial. Nanti kita kulik ceritanya sebenarnya seperti apa, apakah itu intensional atau tidak. Kami langsung mengundang ke atas panggung Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama 2014-2019. Silakan. Boleh tepuk tangan Pak Meriam. Selamat datang Bapak, sehat-sehat Pak. Kemudian kita juga akan bergabung bersama kita 3 praktisi yang juga punya kepemimpinan atau menjalankan kepemimpinan di dalam role-nya masing-masing. Yang pertama, kami undang ke atas panggung Bapak Farudin Ali Ahmad, Ketua Ikatan Perangkat Humas Indonesia. Silakan Pak Ali. Selanjutnya Bapak Aksat Rashid Naradipa, Dewan Pembina GSMS dan juga CEO dari Indonesia Indonesia sebagai mitra pengarasa acara hari ini. Dan selanjutnya adalah Ibu Glory Oyong, Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi Publik dan Kehumasan dari Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Humas Indonesia. Baik. Mudah-mudahan obrolan hari ini santai tapi berat gitu ya. Seperti apa itu? Baik. Selamat datang, sehat-sehat Bapak-bapak dan Ibu. Mungkin saya ingin bertanya satu pemantik dulu untuk semuanya gitu ya. Jadi tadi saya buka dengan bilang 2019 pertama kali di SMS ke hari ini banyak yang sudah berubah. Apa perubahan yang paling terasa dalam bagaimana media sosial bisa personal, jadi bisa bagaimana saya pribadi gitu ya menggunakan media sosial, atau justru apa observasi terhadap perubahan seperti ini. Mungkin aku justru mau undang dari sebelah sana dulu, dari Ibu Glory dulu kalau boleh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya berterima kasih atas kesempatan bisa menjadi panelis hari ini. Dan tentunya kalau bertanya soal apa sih yang berbeda gitu ya dari 2019 sampai sekarang, percepatannya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita menghabiskan waktu bersosial media itu belum sebanyak saat ini, karena tidak hanya kontennya yang saat ini semakin banyak, durasi kontennya juga semakin pendek-pendek. Sehingga akhirnya tanpa sadar kita mengkonsumsi 1, 2 konten, 3 konten, scrolling bisa lebih dari 3-4 jam satu hari. Jadi kemudahan-kemudahan ini yang membuat mungkin lebih banyak anak generasi Z gitu ya, dan juga sebagian besar milenial sudah menghabiskan waktunya mengakses media di social media platform daripada media-media konvensional. Tapi sebagai perwakilan juga nih, karena saya bekerja di perusahaan dengan salah satu pilarnya adalah media, bahwa memang perubahan ini perlu diikuti. Jadi meskipun kita sadar bahwa media konvensional itu tetap perlu menjadi pilar, karena akses kredibilitas dan juga akses informasi yang digali dengan dalam dan dengan keilmuannya, tapi juga kita tidak boleh kaku. Jadi karena itu dari 2019 ke sekarang 2025, jadi media konvensional juga semuanya mulai merajai sosial media. Nah ini yang membuat perbedaan. Jadi mungkin akses media semakin banyak, waktu atau durasi masyarakat konsumsi media semakin besar di sosial media, karena tadi durasi video yang sangat pendek-pendek membuat mereka tidak terasa mengkonsumsi banyak konten, padahal waktunya sudah lebih dari 3-4 jam. Bayangkan kalau dulu kita mungkin menyimak berita atau menyimak informasi, kita merasa 1 jam sudah panjang, tapi saat ini tanpa sadar Bapak Ibu scrolling gitu ya, sudah 3-4 jam dan banyak sekali konten yang didapatkan. Tapi di situ ada celah juga untuk kita bisa mawas dan berhati-hati, karena tidak semua informasi yang kita dapatkan atau kita dengar itu tepat. Jadi perlu ada saring di situ. Menurut saya seperti itu. Iya, sangat baik sekali ya ditangkapi. Jadi karena per unitnya lebih kecil, frekuensinya jadi lebih banyak gitu ya, dan secara tidak terasa kita malah menghabiskan waktu jauh lebih banyak di media sosial. Kalau Pak Ali bagaimana? Sama? Mohon izin dulu, saya ingin menyapa Ketua Dewan Kehormatan di Perhumas Pak Edi, Kepala Biro Humas Kemenseknek. Alhamdulillah beliau selalu kalau acara Perhumas
hadir termasuk di Bandung. Terima kasih. Kemudian juga ingin menyapa para anggota Ekromas yang hadir dari seluruh Indonesia. Memang anggota kita itu hanya Papua yang tidak ada. Mudah-mudahan ke depannya kita akan ada, dan juga para undangan semua. Alhamdulillah Bu Moli juga, alhamdulillah Bu Moli sebagai perwakilisasi pembina kami dari Prahumas. Nah, berbicara tentang media sosial, paling nggak kami ada dua hal yang perlu kami apresiasi. Pertama, ini yang menjadi suatu challenge atau tantangan, bahwa pertama, adanya media sosial sekarang itu memberikan banyak pilihan. Kami GPR atau Prahumas untuk memberikan pelayanan kepada publik. Pilihan ini juga di satu sisi bisa menjadi buah si malakama kita tidak di-create dengan baik atau tepat sasaran. Kalau dulu mungkin kita nggak banyak ya Friendster gitu kan. Kalau sekarang, kalau begini ya kan, zaman era saya dulu mungkin hanya itu pilihannya. Kemudian muncul Facebook, Pad. Kalau sekarang banyak banget. Tapi yang bicara tadi disampaikan oleh Bu Moli juga nggak banyak yang bicara 5 besar. Nah itu tentunya berbeda sentuhannya. Nah itu satu tantangan. Challenge pertama itu. Yang kedua, tantangan dari pimpinan atau leader. Karena sekarang di pemerintahan sudah, terutama semenjak era Presiden Jokowi, itu kementerian atau menteri atau pimpinan lembaga dipaksa menggunakan media sosial karena presidennya pun memberikan contoh yang sangat baik. Nah, ini pun mau nggak mau kami di jajaran Prahumas harus menguasai. Paling tidak kami harus bisa, yang paling sederhana adalah membuat konten-konten kreatif. Itu tidak mudah. Yang ketiga, ada peluang. Dengan adanya ini artinya peluang media yang gratis. Kalau dulu mungkin kita biasa pakai yang namanya placement. Karena kalau bicara di Kompas berapa dulu kan gitu. Nah, semua kementerian. Kalau sekarang power the public power itu adalah netizen. Netizen itu nggak pernah salah. Yang salah adalah kita. Benar boleh. Nah, jadinya itu adalah challenge. Dan terakhir adalah challenge-nya adalah artificial intelligence. Jadi bagi teman-teman Prahumas, tidak ada alasan ketika ada instruksi atau penugasan di media sosial, saya tidak bisa menulis, saya tidak bisa bikin konten, saya tidak bisa foto, saya tidak bisa bikin video. Semuanya sudah ada di AI. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Bahkan untuk membuat karya tulis ilmiah, baik itu tesis, skripsi, disertasi, saya dapat bocorannya udah gampang sekarang. Tinggal dipadukan aja ChatGPT untuk pengolahan datanya Julius AI, untuk pengolahan data yang bisa pakai no limit, nanti kalian mau kasih gratis ini dan lain sebagainya gitu kan. Ya dia itu satu tantangan. Saya pikir itu Mbak. Baik sekali. Ini lengkap sekali sebenarnya, sangat komprehensif. Jadi multi kanalnya secara biaya berubah, top leadership prioritasnya berubah, audience behaviornya juga berubah, dan yang terakhir akademikasi tadi. Sebelum ke Pak Rumah, saya sebenarnya mau ke Mas Asad dulu untuk nanti ditutup. Biasanya kalau Mas Asad sendiri melihatnya bagaimana perubahan yang paling terasa? Oke. Melengkapi yang lain. Jadi kita udah bareng sama Auratu ya, Karin 2019. Memang yang terasa ini kalau kita lihat di sosial media pemerintah itu sangat signifikan. Dulu tuh masih banyak akun-akun pemerintah itu pakai telur, tahu ya? Dulu kan Twitter tuh pakai telur gitu ya. Baru ya akunnya. Benar, jadi masih baru, terus nggak ngerti caranya mengelola sosial media, masih asal gitu ya. Dulu tuh kita juga sudah bikin GSM Award, itu susah sekali cari pemenang karena bibit yang bagus. Sekarang kita juga sudah juga cari pemenang karena semuanya bagus gitu ya. Jadi perubahannya begitu cepat gitu ya. Teman-teman government ini sangat cepat buat adaptif, apalagi tadi bantuannya adalah AI ya, ada akalitasi, ada juga anak intern gitu ya, anak intern. Jadi itu juga penting juga untuk mendukung produktivitas di pemerintah ya, anak-anak intern ini yang sangat kreatif, Gen Z, ya, ada Gen Alpha juga, memudahkan kita untuk memahami tren. Kenapa? Karena kadang-kadang gapnya itu juga beda nih antara yang atas sama bawah ini sangat cepat gitu ya. Kemarin pun trennya pun sangat berubah cepat kayak velocity gitu ya. Bahkan sampai Bu Menteri Mas ada progres gitu ya. Pak Prabowo juga sampai dihubungi orang velocity gitu ya. Jadi memang perubahannya begitu cepat. Artinya kalau government tidak
adapt trend akan ketinggalan. Dan tadi benar pemanfaatan teknologi gitu ya, AI dan lain-lain itu juga sangat terasa. Dan yang paling penting tadi juga ngobrol sama Pak Lukman, artinya GPR, Government Regulation, ini sekarang sudah tidak lagi hanya sekedar cost center, tidak hanya sekedar nge-publish konten, bikin event, kemudian ya ngabisin duit, nggak kayak gitu. Sekarang bahkan menjadi etalase terdepan yang menjadi communicator ide pemerintah, yang bahkan harus juga menangkap aspirasi dari masyarakat dan menjadi peran sentral. Beberapa biro humas eselon 2 yang saya tahu ada yang sudah juga diajak kreatif di eselon 1 karena menjadi bahan keputusan instansi itu untuk mengambil kebijakan. Jadi memang kalau kita bilang Ika Humas, Perata Humas, communicator ini sudah menjadi peran sentral lagi. Tidak hanya sekedar cost, tapi juga bagaimana dia menentukan arah kebijakan instansi ini dan mengkomunikasikan ke depan. Itu kira-kira. Tajam sekali ya. Saya suka sekali bagian terakhir ini tentang bagaimana sudah bukan cost center lagi, tapi justru perannya sangat penting di garda terdepan. Dan ini yang paling penting, arahnya bukan satu arah aja ya, jadi bukan hanya keluar, tapi juga menyerap aspirasi. Gitu. Baik. Nah, Pak Lukman, setelah mendengar apa yang sudah di-highlight oleh rekan-rekan yang lain, kira-kira apa perlu, mungkin ini juga kesempatan untuk refleksi gitu ya di periode kepemimpinan Bapak gitu, apa yang sejak saat itu ke sekarang terasa berubah, terutama kalau boleh digarisbawahi Pak dari aspek kepemimpinan dan strategi di sana. Pertanyaannya dasar sekali. Tentu saya ingin menyapa dulu para pimpinan. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya muliakan, yang saya hormati, dan seluruh peserta pertemuan kita pagi hari ini. Begini, sosial media itu bagaimanapun platform atau medium sebenarnya. Ya, medium saja. Tentu kita bersyukur sekarang semakin beragam, semakin banyak, semakin memudahkan kehidupan kita karena setiap pencipta alat itu selalu tujuannya positif. Tidak ada orang membuat sesuatu itu untuk tujuan negatif. Negatif itu muncul karena ya salah cara penggunaan atau ya digunakan untuk niat-niat yang memang sejak awal memang niatnya memang untuk hal yang negatif. Tapi medium itu sendiri hakikatnya adalah positif untuk memudahkan kehidupan kita dan seterusnya. Tapi yang saya sangat risau adalah semakin beragam, semakin banyak menimbulkan sisi-sisi positif. Sosial media, platform medium-medium tempat kita mengartikulasikan komunikasi kita itu semakin menggerus kemanusiaan kita. Jadi saya merasa sedih gitu. Jadi artificial intelligence itu tidak hanya menggerus, tidak hanya bahkan eliminasi, menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan kita. Nah ini tantangan tentu. Saya yakin pencipta artificial intelligence bukan itu, tapi lalu kemudian eksesnya menjadi seperti yang kita rasakan. Nah oleh karenanya kalau dikaitkan dengan tema kita, karena yang hadir di sini umumnya adalah para PR, Humas, IKL, Kementerian Lembaga yang mewakili pemerintah, saya ingin mengajak terlebih dahulu bagaimana kita mempersepsikan diri kita, mencitrakan diri kita sebagai humas itu seperti apa sih? Karena nanti bicara tentang peran, fungsi, tugas, strategi, cara, dan pendekatan dan seterusnya, itu sangat tergantung dari bagaimana kita mempersepsikan diri kita sebagai humas. Nah, PR itu apa? Nah, jadi kalau saya sederhana saja, humas itu penyampai pesan. Sederhana saja. Kita ini komunikator dalam konteks komunikasi. Karena gini, komunikasi itu kan inti dari kemanusiaan kita. Karena kita makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial.
Maka ketika kita berkomunikasi, justru harus menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan kita, bukan justru malah sebaliknya menghilangkan. Sekarang ini kan justru orang berkomunikasi nggak ada itu sense, nggak ada rasa. Saya senang tadi itu terakhir sambutan Bu Molly itu, rasa itu hilang gitu. Jadi kita jadi robot-robot gitu loh. Nah, penyampai pesan, oleh karenanya Humas dalam persepsi saya, dia itu tidak hanya mulut kita tempat menyampaikan, mulut dalam maknanya yang simbolis ya, tapi juga dia telinga dan mata kita tadi itu. Jadi berkomunikasi itu tidak hanya menyampaikan apa yang telah kita lakukan di KL kita masing-masing, yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan, tapi juga untuk mengklarifikasi atau sebelum mengklarifikasi, untuk mendapatkan feedback terlebih dahulu, umpan balik dari apa yang kita sampaikan. Humas itu juga harus punya kemampuan yang baik untuk istilahnya tadi menyerap aspirasi, tapi sebenarnya ya mendapatkan umpan balik, feedback dari apa yang kita sampaikan. Maka lalu kemudian dari feedback umpan balik itu kita bereaksi, itulah mengklarifikasi. Fungsi peran Humas itu adalah mengklarifikasikan hal-hal yang tidak sejalan, apalagi yang bertentangan dengan pesan yang mau kita sampaikan. Nah, yang keempat, perannya, kegunaan fungsi dari Humas itu adalah tempat kita belajar mengenai diri. Saya menggunakan sosial media itu sebagai sekolah kedua saya, karena di situ bertebaran segala macam informasi yang saya tidak dapatkan. Tidak hanya informasi, kabar, berita, tapi juga pendekatan, banyak sekali ilmu di sana. Jadi teman-teman Humas juga harus punya passion, keinginan untuk senantiasa menambah dan memperluas, memperdalam pengetahuan di bidang kita. Dan sosial media itu sekolah yang luar biasa, tempat kita belajar yang di sana semua tampil ada semuanya. Nah, jadi itu. Saya mau terlalu panjang atau saya harus berpikir. Terima kasih banyak Pak Lukman, ini luar biasa. Saya kira jadi catatan bersama ya teman-teman, ketika pulang 4 hal atau tugas gitu saya melihatnya duty dari pelaku atau profesional Humas dan PR. Dan yang paling saya suka tadi komunikasi sebagai inti dari kemanusiaan gitu, sebagai soul dari menjadi manusia gitu ya, dari menjadi manusia, dan tadi peran dua arahnya sebagai mulut dan telinga. Pak Lukman, kalau boleh saya sambung, tapi ketika kita sebagai praktisi PR atau Humas ini kan selalu ada dua mode ya. Yang satu itu mode proaktif, jadi memang ada pesan yang ingin disampaikan, tapi yang kedua Pak Lukman ada mode krisis. Dan itu sangat beda. Ketika artinya ada yang mode krisis lah ya, kita tahu semua crisis management, ada yang terjadi, ada yang perlu direspon, ada yang ada pesan yang tadi Pak Lukman sampaikan mungkin salah ditangkap atau sebagainya. Kalau boleh berefleksi mungkin dalam beberapa bulan ke belakang cukup sering mode siklus krisis yang menanggapi ini gitu ya Pak, di pemerintahan sekarang tanpa mengomentari spesifiknya gitu ya. Pak Lukman melihatnya bagaimana dalam konteks mode krisis ini, apa pembelajaran atau kerangka berpikir, kerangka kepemimpinan yang perlu dipakai ketika kita merespon ke masyarakat dalam konteks ada krisis yang terjadi atau ada temperatur yang naik mungkin. Komunikasi itu kan tadi menyampaikan pesan. Jadi dalam ilmu dasar sekali ada komunikator, ada pesan, ada komunikan. Maka dalam komunikasi itu yang paling berkepentingan adalah komunikator. Penyampai pesan itu yang paling berkepentingan. Jadi kalau komunikan kita itu tidak menangkap pesan kita, itu jangan salahkan komunikatornya ya, kok nggak bisa diangkat dengan baik. Kita itu kadang-kadang sering kali kita menyalahkan publik, masyarakat gitu. Oh ini kok salah sih kok. Jadi sebagai Humas, pertama kali yang harus ditanamkan adalah kesadaran
timnya atau apa saja macam-macam. Tapi kenapa kok publik sampai nggak bisa menangkap sebagaimana harapan kita? Ini komunikator. Nah, yang kedua, berkomunikasi human sekali, manusia sekali. Jadi harus menggunakan empati, menggunakan rasa berkomunikasi itu. Tidak ada komunikasi formal dalam pengertian yang semua komunikasi formal sekalipun itu harus menggunakan rasa. Maka buat saya artificial intelligence ini luar biasa karena tidak ada rasa di dalam. Padahal manusia ini, kekuatan manusia itu pada komunikasi satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Kelebihannya maksud saya itu adalah kemampuan berkomunikasi. Hayawan natik dalam bahasa Arabnya. Manusia itu makhluk yang berkata-kata, yang berkomunikasi. Nah, jadi jangan sampai hilang ini kemanusiaan, nilai kemanusiaan. Jadi kalau ada yang tadi kok berani sih pejabat main Twitter atau aktif di sosmed, saya tanya, kok berani berkomunikasi itu kalau berani atau nggak berani? Berkomunikasi itu kebutuhan kita sebagai manusia. Karena kita punya misi, karena kita punya kepentingan untuk menyampaikan pesan yang mau kita sampaikan ke publik. Nah, oleh karenanya, maka misalnya takut salah atau takut dibully, buat saya nggak ada yang perlu disahkan dari bullying itu dalam konteks sosial media ya. Artinya dihujat, dimaki, itu adalah feedback yang bagus. Apapun bentuk umpan balik di sosial media itu pasti positif. Apapun bentuknya. Kalau puji-pujian itu arti jangan juga jadi merasa terbang itu berasa. Tapi kalau dikritik, dicaci maki, itu berarti saya salahnya ditangkap. Maka kritik sekeras, setajam, sebesar apapun itu sebenarnya peluang bagi kita, bagi Humas untuk berkesempatan memberikan klarifikasi. Karena tanpa kesalahpahaman, tanpa kritik dan seterusnya, bahkan hujatan sekalipun, kita tidak punya kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Mengklarifikasi pesan itu penting banget. Karena kalau tidak, ya ini akan jalan sendiri. Kesalahan akan semakin semakin. Nah, oleh karenanya selalulah memasang niat itu positif saja. Sehingga tidak ada alasan untuk kita kesel, marah atau apa. Bullying itu dicaci maki, dikerja itu luar biasa. Jadi pesan saya kok respon begini ya. Jadi itu masuk. Jadi memang dalam bahasa saya jangan pernah baper kalau bersosial media. Pesan. Betul, penting ya, boleh teman-teman. Penting sekali teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita membawa mungkin tadi ya di satu sisi komunikasi itu harus ada rasa dan empati, tapi sebenarnya bukan jadi serta-merta semuanya dibawa jadi emosi, jadi perasaan gitu ya, sebagai dua hal yang berbeda. Nah, Pak Ali bagaimana melihatnya? Jadi saya tadi disampaikan akan ada presentasi juga, mungkin kalau boleh memberikan pandangan terkait dengan kepemimpinan dalam konteks media sosial dan dialog digital dengan publik gitu ya, terutama mungkin tadi aspek empati kalau misalnya ada komentar terkait itu. Silahkan ditampilkan mungkin kawan. Terima kasih Mbak. Sebenarnya bisa tapi kalau kita langsung ya, karena memang sifatnya jadi cair ya, jadi ngobrol jadi ya talk show. Ya, tadi awal pun kami sempat berbicara, berdiskusi dengan Pak Lukman, Bu Moli dan para ayah hadir di depan bahwa sebenarnya posisi kita itu GPR atau Humas itu apa sih? Positioningnya apa kan? Kayak dari Pak Lukman tadi, positioning kita itu apa? Dan sejauh mana peran kita untuk bisa memberikan pelayanan secara efektif? Tadi Pak Lukman juga mengatakan bahwa penting top leaders dan juga tampil di publik, tidak hanya dalam media-media mainstream, tidak hanya dalam forum-forum resmi pemerintahan, kenegaraan, tapi juga dalam media sosial.
Mungkin saya juga tadi sampaikan Presiden Jokowi sudah sangat bagus mencontohkan, termasuk salah satu akunnya yang cukup banyak followernya, likes-nya, dan kemudian diikuti oleh beberapa menteri, termasuk menteri kami kesehatan. Sekarang kan Pak BGS kan rajin itu menyampaikan edukasi sehat, menyampaikan progres pembangunan fisik dan juga pemerataan pembangunan, termasuk juga aktivitas fisik yang ternyata beliau di 60 tahun masih mampu lari berapa 40 yang jarak jauh banget, sedangkan saya itu 5 kilo aja udah luar. Nah, artinya kalau top leader itu penting karena apa? Pertama itu untuk akselerasi ketercapaian atau kesuksesan penyampaian pesan. Tapi kadang saya tidak perlu menyebutkan ada beberapa tokoh yang beberapa leaders pemerintahan yang malah kemudian jiwanya malah harus cuci piring. Banyak banget itu dan itu menjadi satu hal yang memang menjadi satu PR. Jadi penting memang leader ini menjadikan penguatan fungsi kehumasan pemerintah. Kalau walaupun kemudian ketika ada beberapa contoh menteri ataupun pimpinan lembaga tidak aktif bermain di Twitter, tapi memang ternyata government sosial media itu cukup baik. Ya kayak beberapa yang kami sering jadikan percontohan di program itu kayak Kementerian SDM kan cukup baik gitu. Dia banyak membuat konten-konten receh tentang edukasi energi biru, kemudian juga Kemenkes juga. Kalau Kemenkes memang menterinya sudah cukup aktif, sangat aktif. Beberapa yang memang ternyata PUPR ya menyampaikan tentang progres pentingnya pembangunan yang pemerataan yang merata itu ternyata memberikan apresiasi. Bahkan sekarang Bapak Aini, ya, saya kebetulan dari Jawa Barat juga kan. Saya paling senang bakal nonton TikTok hadir. Saya jadi merasa bangga sebagai warga Bandung. Itu kan sampai ada orang Jawa Timur, ayo tantangan, gitu kan, tukeran gubernur. Ya terlepas dari kontroversi ya, artinya beliau berani menyampaikan itu di depan yang tadi disampaikan oleh Pak Lukman, di depan media, haters banyak, tapi followernya dan yang like juga banyak. Nah tentunya ini menjadi sebuah tantangan bagi kami di Government Public Relation atau Perangkat Humas untuk bisa mensupport atau mendukung apa yang sudah disampaikan oleh top leaders. Poin pentingnya bagaimana? Tentunya ada strategi. Sekarang itu sudah tidak bisa kita bikin konten satu untuk semua untuk satu. Misalnya satu konten untuk Instagram, untuk Facebook, untuk Twitter dan lain sebagainya, nggak bisa. Sekarang itu semua sudah punya karakteristik masing-masing. Kayak kita berbicara Instagram, berapa kali kita di Meta mainkan banyak konten-konten video. Bicara YouTube, tampilkan video-video yang humanistis seperti yang disampaikan. Memang kadang beberapa orang menilai pemimpin itu lebay ketika harus turun langsung ke got. Tapi bagi kami itu kan bukan memang hari dia mengerjakan itu bisa menjadi inspirasi bahwa seorang gubernur pun mau turun atau seorang menteri pun mau turun. Kenapa kita yang di bawah itu juga tidak ikut itu? Kan sebenarnya di situ proses memberikan contoh, memberikan inspirasi bahwa pemimpin itu tidak harus hanya ada di meja duduk dan diam kemudian mendengar laporan lalu bikin rekomendasi ataupun bikin saran. Sekarang eranya adalah langsung terjun ke masyarakat dan salah satu yang tadi Pak Lukman sampaikan adalah mendengarkan masukan dari rakyat publik melalui sosial media. Kejam, sakit, tapi itu adalah pasti benar karena sekali lagi bisa tidak masalah. Katanya begitu. Ya itu akan challenge. Nah, jadi salah satu yang bisa digunakan itu, salah satunya menggunakan strategi marketing. Yang kami bilang tadi bahwa beberapa konten itu karena tidak bisa sama, maka dia harus menggunakan strategi marketing mix, gitu ya. Itu biasa dipakai untuk perubahan perilaku. Ya, salah satunya kan konten killer ataupun juga kita biasa dan pakai ya. Salah satunya adalah bahwa konten itu harus menghibur karena kita sudah sehari-harinya pusing dengan kehidupan dunia ini, pusing dengan kondisi negara katanya beberapa orang. Maka kalau kita juga nonton atau melihat konten-konten yang pusing memusingkan juga jadi asik. Makanya kenapa drama Korea laku? Mengapa konten TikTok laku? Karena itu misalnya kenapa juga misalnya Pak Koming bisa menjadi
perwakilan dengan nilai yang sangat besar dan hanya foto lucunya. Itu kan sebenarnya menggambarkan bahwa merepresentasikan kita sudah sulit, tapi terhibur dengan konten. Lalu juga memberikan edukasi, bagaimana konten itu juga bisa memberikan pilihan solusi. Kayak saya ketika saya mencari makanan yang saya lihat dulu adalah Google. Lalu kemudian saya cek misalnya di GoFood ada atau tidak. Misalnya seperti itu, kalau datang ke suatu tempat daerah yang saya baru, ya pasti saya lihat media sosial dulu, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian edukasi juga harus juga engagement, mau melibatkan. Bahwa tadi tidak bisa lagi jawabannya sekarang konten itu satu arah, tapi harus partisipatif, interaktif, dan harus juga memperhatikan feedback, dan memberdayakan, ya kan, empowerment. Bahwa sudah satu juga kita menggandeng netizen atau publik dalam suatu forum yang interaktif yang bisa melalui komunitas. Jadi nanti kita akan coba lakukan di Promas, kita akan menggandeng berbagai kita punya stakeholders. Nah, berikutnya adalah selain seperti itu yang penting juga adalah selalu ada pesan call to action. Itu yang penting, bahwa kita harus tahu sebenarnya konten itu walaupun itu konten receh, walaupun itu konten entertain, selalu ada pembelajaran atau selalu ada message yang bisa kita sampaikan. Call to action itu penting. Sekarang dengan konten AI juga dapat. Nah, berikutnya adalah tadi betul bahwa salah satu tantangan atau challenge dari Perantau Humas itu adalah kompetensi. Saya belum punya data lengkap lainnya PAD, tapi kalau anggota Promas itu ada 1.700 dari semenjak berdiri 2.500 sampai 2022. 1.700 katanya saya dapat kabar seluruh ASN dengan profesi Perantau Humas baik P3K ataupun PNS itu kurang lebih antara 7.000 mungkin maksimal di 9.000. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan kami yang seringkali berinteraksi dari 1.700 itu kelihatan banget gap-nya. Gap kompetensi terkait pengelolaan penulisan, pembuatan konten itu kan sebenarnya portofolio dasar yang harus dimiliki oleh Perantau Humas jenjang yang paling kalau bicara ahli tingkat pertama. Tapi dalam beberapa, kebetulan saya juga tim penguji UKOM, ujian kompetensi PROM, dalam beberapa contoh itu di tingkat pertama aja juga ya UKOM itu masih belum bisa dikatakan standarnya cukup baik. Makanya sehingga penting yang namanya juga adalah pelatihan, pengembangan pegawai dan lain sebagainya. Ya mungkin itu sudah cuma sedikit aja bahwa salah satu yang kami lakukan adalah kami akan meluncurkan di Prahumas atau GSM Academy. GSM Academy, Government Social Media Academy. Kami akan merangkul teman-teman anggota khususnya ataupun juga nanti ASN untuk kami bergabung. Kita akan adakan model bukan pelatihan, tapi tidak hanya pelatihan, tapi ada penugasan, ada coaching klinik, sampai nanti kita akan buat outputnya adalah mereka mendapatkan sertifikasi dari BRSP. Itu saja, terima kasih, mohon maaf kalau kemudian melewati waktu. Baik, terima kasih banyak Pak Ali, boleh tepuk tangan ini. Rajin yang ngingetin time ini ya manajemen ya, terima kasih banyak. Jadi ini saya kira call to action juga ya dari poin hari ini juga ya. Jadi akan ada GSM Academy, mungkin nanti teman-teman bisa pelajari. Dan tadi yang saya garis bawahi pentingnya ini ya, perkawinan antara E dan E, entertainment dan education mungkin ya. Jadi udah tidak bisa lagi konten sekedar edukasi, tapi sebenarnya mungkin banyak yang sudah mencari memang entertainment. Kemudian tadi kalau contoh KDM mungkin kata kuncinya tuh authenticity dan role modeling ini ya gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita menampilkan cerita-cerita yang otentik gitu kan. Dan juga jangan lupa ada call to action di akhir. Menarik sekali. Saya lanjut ke pembicara selanjutnya, Pak Asad, gimana melihat semua dinamika ini? Mungkin ada, kalau dari tadi kita ngomong banyak anekdot gitu ya, mungkin ada data spesifik atau analisis spesifik terkait dengan isu dan persepsi publik terhadap konten digital. Oke, jadi kalau tadi ada model aktif, model krisis ya, sebenarnya gini. Kalau kita lihat kan memang ini banyak pergeseran gitu ya. Pertama, generasi yang berubah. Dari kita yang udah tua, kemudian ke millennials, kemudian ke Gen Z, sekarang Gen Alpha. Cara mengkonsumsi informasi itu beda-beda gitu ya. Mungkin yang lebih tua itu mungkin Facebook gitu ya, ada grup-grupnya segala macam, ada connecting the dots ketika mereka mungkin alumni mana, masuk ke grup segala macam, mereka berkumpul di situ.
Kemudian generasi milenials kebanyakan mungkin di Instagram, TikTok, itu masuknya di maksudnya di TikTok. Dan memang kalau kita lihat sekarang caranya mengkonsumsi juga beda-beda. Ada yang sukanya artikel panjang, ada yang suka video pendek segala macam. Kayak waktu pas tahun lalu ngobrol sama Pak Budi Karya, Menhub gitu ya. Ketika tahu bahwa yang mudik kebanyakan adalah millennials, mengambil keputusan millennials, maka dipublikasikanlah dalam bentuk video-video pendek, tidak dalam bentuk artikel panjang segala macam, dan dengan pesan singkat jangan mudik naik motor. Jadi sesimpel itu, gitu ya. Artinya sekarang fokus time-nya juga makin kecil. Tadi Pak mau sampaikan, kalau pesannya tidak sampai ke komunikan, yang salah yang menyampaikan, bukan yang disampaikan, gitu ya. Tapi kita harus tahu caranya seperti apa. Atau beberapa kebijakan ada juga yang tidak sampai, karena waktu saya tanya ke komunikannya, udah diselesaikan belum, Pak? Oh sudah kita upload kok undang-undangnya di website. Wah, siapa yang mau baca undang-undang di website? Harusnya kan diterjemahkan ke dalam bentuk mungkin pasal-pasal yang krusial, diklarifikasi segala macam. Karena itu sekarang mungkin tadi banyak pro kontra terjadi karena tadi sebenarnya hanya masalah komunikasi. Jangan-jangan mungkin akan terdekat dengan kemarin RUU TNI ya. Jangan-jangan ada beda persepsi antara pemerintah atau DPR dengan masyarakat. Sehingga sebenarnya bukan penambahan ini kok atau ada kesejahteraan atau apa. Mungkin nanti itu hal-hal yang harus diklarifikasi gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat selama ini mungkin hanya masalahnya di tadi. Nah, teknologi itu membantu di co-pilotnya. Teknologi membantu menyaring kira-kira apa sih yang menjadi concernnya masyarakat. Poin pro-nya apa, poin kontranya apa. Ketika kontra ini ternyata sebenarnya sudah ada di kebijakannya, itu yang dijelaskan ke masyarakat. Itulah kenapa kemarin kita juga banyak sama komisi juga buat membantu kira-kira isu-isu nasional ini apa sih yang menjadi masalah gitu ya, apa sih yang menjadi kontra, apa yang menjadi pro segala macam. Yang pertama. Yang kedua, memang ini ada kita bilang apa ya, pergeseran peran dari teman-teman humas yang tadinya itu sekedar meningkatkan awareness itu menjadi advokasi. Advokasi ini artinya di beberapa kementerian sudah mulai membentuk namanya employee advocacy. Karena tadi kadang-kadang menyampaikan satu pesan atau narasi ini tidak bisa hanya ketik apa ya, langsung jadi ini ada posternya, ada undang-undangnya, baca sendiri, nggak bisa kayak gitu. Kadang-kadang employee kita atau ASN kita itu beragam. Ada yang mungkin dari Indonesia Timur, ada yang Indonesia Barat, Indonesia Tengah, ada yang suku mana, ada yang gaya bahasanya itu soft, ada yang gaya bahasanya itu memang ya bukan hard ya, tapi lebih tok gitu ya. Nah itu lebih masuk ketika dia berinteraksi dengan orang-orang yang seperti gitu ya, baik dari si generasinya, usianya, generasi sukunya, rasnya, segala macam itu lebih masuk. Artinya apa? Ketika ada sebuah kebijakan, misalnya apa, kita bilang konteks atau misalnya ada masalah PPN segala macam, disampaikan ke orang-orang yang multi ras tadi, gitu ya, dengan gaya dasar mereka masing-masing, lebih nyampe ke masyarakatnya. Karena itu kita sekarang di beberapa kementerian, bahkan juga ada beberapa daerah juga, gitu ya, yang sudah mulai membentuk tadi employee advocacy. Bagaimana mereka menyebarkan pesan tidak hanya dengan bahasa pemerintah, tapi dengan bahasa mereka sehari. Apa sih fungsinya pajak? Apa sih fungsinya mungkin PPN segala macam, itu dengan gaya bahasa mereka masing-masing dan lebih bisa diterima. Yang pertama ketika menyebarkan pesan. Yang kedua ketika mengatasi krisis. Ketika krisis kadang-kadang ini juga tadi ya, mereka kadang saat nangkap aja bahwa sebenarnya yang disampaikan itu yang A, yang diterima itu B. Ketika para advokasi ini bisa menyampaikan klarifikasi dengan gaya bahasa mereka, yang nggak harus pemerintah ya, nggak gitu kali sok, yang bener gini, nah itu kan lebih enak. Bro, nggak gitu bro, yang bener gini, nah itu lebih enak. Akhirnya membuat mereka jadi lebih menerima dibandingkan komunikasinya itu vertikal. Dari instansi langsung ke bawah itu agak sulit diterima. Tapi kalau horizontal, teman-teman sendiri, kerabat sendiri itu lebih mudah diterima. Jadi memang kalau kita lihat sekarang gameplaynya beda gitu ya. Nah, humas pemerintah harus bisa memainkan perannya dari Pak. Perannya itu tadi
tetap satu, namanya adalah mengkomunikasikan, communicator, tapi mungkin caranya berbeda. Esensinya sama, tapi mungkin caranya berbeda. Mediumnya tetap ya kita tinggal sesuaikan, mungkin nanti muncul lagi YouTube, muncul lagi Facebook segala macam. Itu kan. Oke, saya boleh follow up pertanyaan? Oh boleh. Takut waktunya iya. Iya menarik banget. Jadi saya kira tadi aspek ini ya, terutama yang terakhir tadi disampaikan bahwa komunikasi ini ketika kita bayangkan dari kayak poin Paloma tadi, kita mempresentasikan diri seperti apa, memang akan beda jatuhnya ketika kita melihat diri sebagai vertikal menyampaikan gitu ya ke bawah versus memang punya strategi agar komunikasi ini terasa dan tersampaikan secara horizontal gitu kan dari yang sebaya. Dan ini juga aspek generasional juga ada Pak Asad. Jadi saya juga baru sambil perbandingan milenial versus Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Mungkin generasi saya milenial ini masih lumayan responding to authority ini positif. Jadi kalau memang komunikasinya, oh ini adalah orang yang saya respect, dia orang yang otoritas, didengarkan, tapi bisa jadi justru kedalaman komunikasi dari otoritas itu tidak efektif sama sekali ke Gen Z gitu kan. Bisa harus datang dari trusted friend, biasanya sebagai style gitu kan. Nah jadi ini menarik sekali. Kemudian tadi AI sebagai optimisasi tool. Mungkin saya mau perdalam dikit ya aspek AI ini karena dari belum kita sentuh selain bahwa tadi ya aspek rasa dan sebagainya. Tapi jadi seperti apa ya? Apakah artinya ada ruang-ruang yang sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak pakai rasa, jadi justru mainnya di aspek apakah datanya atau seperti apa sih kita bisa pakai AI dengan bijaksana dan sesuai dengan etika juga gitu? Jadi kita di No Limit kita ambil data itu jutaan data per jam. Per jam, jadi kita udah 2 jam di sini kita ngobrol itu udah ada jutaan data yang kita ambil. Kalau itu nggak pakai AI, tentu nggak mungkin kita bisa ngelihat satu persatu. Apalagi kalau kita ngomong misalnya video gitu ya, podcast, misalnya dari salah satu media gitu ya, sampai 2 jam podcast segala macam. Kalau kita nggak pakai AI buat men-summarize apa sih isinya segala macam, kita pertama nggak tahu maknanya apa, kedua mungkin nggak tahu benar nggak sih ada informasi yang lewat atau enggak. Sehingga memang kita rasa sudah tidak mungkin kita nggak menggunakan AI, soalnya pakai anak intern. Nah kita suruh lihatin kamu rangkumnya satu-satu gitu ya. Tapi ini kita lebih punya kemanusiaan mungkin daripada anak intern disuruh merangkum menjadi pakai AI Pak. Jadi gitu. Nah itu kita lihat. Nah baru kemudian manusianya yang menginterpretasikan data tadi. Dia tadi data itu dari oleh AI, kemudian dia oh kalau ini maknanya begini, oh kalau begini rasanya begini, oh ternyata ada loh hal-hal yang hilang ketika kita mungkin kurang klarifikasi, kurang kasih informasi segala macam, sehingga inilah yang tadi ditambahkan untuk membuat narasi di publik. Nah membuat narasinya tadi kita juga bisa dengan AI yang sedang Mas Ali untuk meng-create konten, membuat video segala macam. Tentu setelah membuat nanti ya disempurnakan lagi, disesuaikan dengan generasinya, disesuaikan dengan medianya, disesuaikan dengan kesannya segala macam. Jadi itu bagaimana kita bisa melakukan teknologi gitu ya. Big data AI di awal itu, di tengah ada manusianya, di akhir bisa dipengaruhi oleh teknologi. Baik. Jadi saya kira di sini mindsetnya adalah bukan AI itu sebagai alat apa ya, shortcut, dan justru jadi tidak ya mungkin shortcut gitu ya, keywordnya jadi kayak hal yang kita tidak melakukan kita pakai AI, tapi justru memang secara intensional dipakai untuk melakukan hal yang akal manusia ini justru terbatas, kayak mengelola jutaan data gitu kan, kayak memetakan di awal seperti apa kontennya, tapi yang tadi kalau sampaikan aspek rasanya ujung-ujungnya cuma manusia yang bisa menambahkan, dan itu memang harus secara intensional diramu bersama gitu ya, apa yang kita pakai dan memang menggunakan rasa manusia. Saya geser ke Ibu Glory. Mungkin ini sekalian menggunakan teman-teman untuk mulai menyiapkan pertanyaan, karena setelah ini akan ada kesempatan untuk pertanyaan dari floor. Tapi Bu Glory seperti apa? Jadi tadi di awal sudah disampaikan bahwa perbedaan utamanya adalah waktu kita yang habis di media sosial. Artinya kalau ingin pasar atensi, kalau rebutan atensi manusia itu semuanya di media sosial gitu kan. Seperti apa sih kita bisa menangkap secara tadi intensional, tapi juga mungkin etika gitu ya, di dalam organisasi, bagaimana kita harus membayangkan pilar media sosial ini. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau tadi
pertanyaannya sudah cukup lengkap dijawab ya paparan mengenai media sosial dan kepemimpinan. Saya mau mengambil sudut yang agak sederhana. Kalau kita kembali ke masa lalu, Bapak Ibu, mungkin kenapa sih pemimpin itu perlu memiliki pengikut gitu ya? Karena pemimpin itu kalau tanpa pengikut, kebijakan-kebijakannya atau bahkan agenda-agendanya itu tidak akan berjalan mulus. Nah, bagaimana pengikut di zaman dulu? Itu lewat kampanye-kampanye dikumpulkan massa begitu ya. Karena waktu itu memang toolsnya baru ada mungkin mic atau toa saja. Nah, ketika zamannya sudah maju, masyarakatnya Indonesia di 2025 menuju 2030 nanti akan mengalami bonus demografi. Nah, bonus demografi artinya adalah anak-anak di usia produktif yang masyarakat yang di usia milenial dan Z ini akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan generasi yang sebelumnya, Y dan juga baby boomers. Dan apa yang mereka gunakan? Kalau Bapak Ibu sekarang melihat layar kita sudah tidak vertikal, sudah horizontal. Kembali ya, sudah tidak horizontal lagi, tapi sudah vertikal. Kenapa? Karena mereka sudah jarang menonton televisi, tapi lebih sering menonton di handphonenya. Karena itu konten-konten yang dibuat oleh content creator, terutama ya pemerintah maupun juga swasta, itu sekarang harus sudah layar begini, sudah tidak lagi begini kan mengambilnya. Kenapa? Karena disaksikannya itu sudah di short, sudah di story dibandingkan mungkin feed atau juga yang bentuknya video panjang. Nah, ini perubahannya. Lalu bagaimana menangkap generasi yang jumlahnya nanti populasinya itu setengah lebih di Indonesia? Ya apa ya mereka lakukan sehari-hari. Nah, kenapa sih kalau pemimpin ya di zaman dahulu mungkin terlihat jauh gitu ya, atau pemerintah itu terkesan susah yang digapai. Nah, sementara masyarakat itu ingin pemerintah atau juga pemimpin yang mereka terasa dekat, yang mengerti keadaan mereka, yang mengikuti tren yang mereka lakukan, berkomunikasi dengan bahasa mereka. Nah, karena itulah konten-konten sosial media itu penting. Kalau dulu saya mungkin merasa nggak pernah tahu, apalagi Pak Prabowo dengan kucingnya gitu ya, kayaknya tuh nggak pernah akan ada kesempatan ketemu Bobby gitu ya, ibaratnya. Tapi karena saya sekarang mengikuti di sosial media, saya serasa-rasa jadi kayak onti online-nya gitu ya. Jadi kayak merasa tahu banget, oh dia kalungnya apa, dia makanannya apa dan lain sebagainya. Jadi kita kayak serasa dekat walaupun nggak pernah ketemu. Nah, ada unsur-unsur sisi manusia atau juga unsur-unsur sisi rasa tadi yang ketika sosial media belum seramai sekarang, kita nggak bisa akan dapat akses untuk ikut empati atau ikut merasa bahwa sosok tersebut misalnya ya lebih manusiawi dan lain sebagainya. Dengan adanya sosial media, ini saya bilang tadi, makanya ada dua sisi mata uang logam gitu ya kalau kita lihat di sosial media, ada dua sisi pisau juga. Jadi satu sisi dia akan mendekatkan yang terasa jauh, tapi juga bisa menjauhkan apa yang dekat. Nah, kita ambil yang positifnya dulu deh, mendekatkan apa yang terasa jauh. Bapak Ibu, saya sehari-hari menggunakan minimal 3 AI dalam kehidupan sehari-hari saya. Ini bukannya untuk menggantikan kerja otak gitu ya, tapi justru untuk mempersingkat waktu. Kenapa? Karena yang paling mahal komoditas saat ini adalah waktu menurut saya. Tidak bisa diulang dan waktu itu ya cuma 24 jam dan bisa bertambah. Nah, itulah yang membuat kita menggunakan AI, itu yang membuat kita menggunakan digitalisasi. Digitalisasi itu pasti ya, akan terus bertambah dan berkembang. Kalau ChatGPT sudah kita bicara beberapa tahun yang lalu, sekarang bicaranya udah deepfake, bisa bicara lagi soal manus dan sebagainya ya. Perkembangan AI ya, tadinya di Eropa, Amerika mungkin gitu ya. Sekarang Silicon Valley, nah sekarang sudah ke Asia, China sebagai salah satu negara yang perkembangan teknologinya sangat cepat. Jadi ini tidak terelakkan. Artinya apa? Kalau tidak terelakkan ya kita harus riding the wave. Jangan ikut tenggelam karena dengan sangat banyak sekali gitu ya perkembangan, kita nggak catch up, tapi kita riding the wave. Saat ini masyarakatnya menonton banyak social media. Attention span-nya 8 detik Bapak Ibu. Kalau dulu ya mungkin bisa di kebumasan masih 1 menit gitu ya, masih sekarang 8 detik. Artinya apa? 8 detik pertama tidak menarik, swipe gitu ya, berganti. 8 detik pertama kalau bicaranya para pembicara di atas panggung ini membosankan, Bapak Ibu pasti langsung lihat handphone. Meskipun nggak ngecek jam, nggak ngecek apa, pasti cari-cari sesuatu. Artinya konten itu juga harus makin singkat di depan. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita lebih mudah sebagai praktisi humas untuk membuat konten atau kebijakan. Dan lagi masukkan isi keseharian.
Jadi kalau kontennya itu hanya grafis-grafis berupa kebijakan, sosialisasi, atau mungkin pejabat saat ini sedang beragenda di mana, sedang beracara di mana, itu penting untuk diketahui, karena kalau tidak dipublikasikan orang merasa nggak tahu ya kegiatannya apa gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah sisi keseharian juga ditampilkan, karena disitulah ada rasa dekat, ada rasa seperti mengenal, dan kemudian setelah mendapatkan empati dan simpati dari para pengikut, akan lebih mudah untuk menggaungkan apa yang menjadi agenda kita. Nah, mungkin agak sedikit berbeda dari apa yang dilakukan di media konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengikuti ya, nggak perlu lagi kayaknya mengakses televisi atau juga baca koran, karena semuanya sudah ada YouTuber, content creator yang kayaknya sih lebih cantik-cantik, bahasanya lebih vulgar gitu ya, dan lebih menantang kalau didengar gitu. Tapi Bapak Ibu, inilah yang kami lakukan, perubahan-perubahan di media konvensional dengan data yang lebih dalam dan ditampilkan secara media sosial. Nah, ini yang juga sebenarnya bisa kita tiru ya, bahwa kebijakan-kebijakan yang munculnya tadi di website atau yang munculnya tadi di video panjang dalam berupa podcast dan lain sebagainya, itu tetap jalan, tapi dengan format yang berubah dengan audiens yang saat ini menerimanya secara lebih pendek-pendek. Jadi tinggal dirubah saja, tidak perlu semuanya digantikan. Tapi digitalisasi itu adalah keniscayaan, artinya tidak bisa terhindarkan. Jadi itu pasti harus gitu ya. Dan etikanya, bicara soal etika, peraturan itu pasti ada, tapi tidak bisa dipaksakan Bapak Ibu ya, tapi harus diarahkan. Peraturan bersosial media itu barangkali kita semuanya di perusahaan atau di instansi punya ya, bahwa satu misalnya tidak menggunakan nama instansi di dalam akun sosial media pribadi yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, misalnya seperti itu. Jadi misalnya saya Glory Kompas gitu ya, Kompas Gramedia, itu saya nggak akan misalnya memposting hal-hal yang bersifat pandangan pribadi saya sebagai seorang Glory di bidang sosial maupun juga di politik. Tapi kalau saya punya akun sosial media yang saya sendiri adalah public figure, misalnya presenter atau misalnya ya pejabat publik, itu meskipun dia tidak mencantumkan instansi pemerintahan atau instansi dia bekerja, itu juga sama besar tanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu, ini menjadi aturan atau rules. Contoh gampang, etika di sosial media yang mungkin mempengaruhi dampak di dunia nyata. Kasus di PT Timah ya, beberapa waktu yang lalu ada salah satu anggota pekerja tetap barangkali gitu ya, yang memposting sebenarnya mungkin terlihat sederhana tapi tidak beretika dengan baik, berempati dengan baik. Dia mengatakan kepada salah satu pekerja lepas gitu ya, antri ya dek ya, pakai BPJS ya dek ya gitu ya, terkesan seperti tidak empati. Tapi Bapak Ibu berujung pemutusan hubungan kerja di dunia nyata. Kenapa begitu powerful? Apa yang dirasa cuma bercanda atau mungkin ya kan cuma kesalahan sepele, bukan berkaitan dengan kinerja perusahaan. Bapak dan Ibu, empati yang ditunjukkan di ruang publik sosial media itu berdampak luas. Nah, itu dia tadi saya bilang juga harus berhati-hati mungkin ya. Nah, ini ada slide-nya. Jadi kita menggunakan sosial media itu untuk mendapatkan simpati, tapi juga berhati-hati. Jika kita melakukan hal yang tidak menimbulkan empati, itu juga akan berdampak di dunia saat ini. Nah, untuk contoh-contoh lainnya banyak sekali ya pemimpin yang juga ternyata sukses menggunakan sosial media untuk mendekatkan para pengikutnya. Jadi itu bisa dengan langsung video, bisa dengan menggunakan bantuan grafis, atau juga bisa menggunakan bantuan tadi mungkin AI-nya anak internet. Tapi kalau di sini mungkin content creator lah, karena tidak mungkin dilakukan sendiri. Nah, itu semuanya sah-sah saja. Menurut saya ini yang mungkin poin yang bisa ditambahkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi. Ya. Baik sekali, boleh tepuk tangan untuk internet sebenarnya sangat melengkapi gitu ya apa yang sebelumnya sudah disampaikan. Dan bagi saya yang paling mencengangkan Mbak Glory adalah aspek atensi yang turun ke 8 detik ini sih. Dan itu sangat menyeramkan sebenarnya. Kalau terakhir saya ingat dulu tuh TED Talk sebagai format itu berangkat dari karena atensi manusia kayaknya katanya maksimal 18 menit. Jadi TED Talk itu nggak boleh lebih dari 18 menit karena udah hilang, tapi bisa merangkum gitu kan. Nah sekarang terakhir saya dengar mungkin 100 detik, 120 detik sebagai konten yang optimum, tapi benar in reality 8 detik karena kalau 8 detiknya nggak dapat di scroll gitu kan. Mungkin atensi benerannya 2 menit, tapi 8 detik pertama tadi gitu. Dan mungkin kalau dari saya ya secara pribadi gitu sekarang jadi ingin merebut kembali kemerdekaan berpikir itu lewat tidak mau mengikuti
kecepatan yang ditentukan sosial media ini gitu. Jadi justru saya sengaja mencari konten-konten slow long form konten sebagai bentuk perlawanan sebenarnya dari apa yang didikte oleh struktur yang sekarang ada gitu. Dan mungkin sebagai pekerja media sosial gitu, maksudnya kami juga di Policy, di Bijak gitu, di Bijak Mantau, Bijak Milih sebelumnya kan sangat banyak menggunakan media sosial sebagai medium menyampaikan gitu. Nah, kita yang memproduksi itu harus memposisikan diri kan berbeda dari yang konsumen ya, karena kita produsen. Jadi kalau kita sebagai produsen juga mengkonsumsi yang short form, dan talikan kita ketika kita membuat konten juga jadi berkurang. Jadi saya kira aspek itu menjadi penting. Nah, dalam semangat semoga teman-teman atensinya bisa long form dari tadi, kami buka mungkin sesi tanya jawab untuk satu atau dua karena waktunya memang sangat terbatas. Satu kita tadi ada dua di sini, oke. Kami coba dengarkan dari dua-duanya dulu. Mungkin nanti bisa spesifik ditanyakan ke siapa. Mikrofonnya di atas dan diantarkan. Tadi bapak yang ini ya, baju. Oh, yang depan dulu. Yang di depan ini mohon maaf yang pakai tadi. Silakan bapak. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Saya Dasiki dari UNY. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya akan menanyakan dua hal dulu. Yang pertama ini, saya tadi menangkap kesan keprihatinan yang cukup besar dari Pak Lukman terkait dengan ketiadaan rasa dalam AI. Ini pertanyaan singkat dulu Pak Lukman. Pada skala 1 sampai 10, di poin berapa sebenarnya keberpihakan Pak Lukman terhadap penggunaan AI dalam komunikasi publik? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan menggabungkan antara apa yang saya tangkap dari Pak Lukman dengan usulan atau idenya Pak Arsad nih. Pak Arsad tadi mengedepankan ada kepemimpinan digital. Nah, pertanyaan yang untuk ini adalah seperti apa karakteristik kepemimpinan digital yang membedakan kepemimpinan ini dari kepemimpinan yang lain. Kemudian ini saya kaitkan dengan tadi Pak Lukman juga menyampaikan ada bosen kalau menyampaikan informasi di sosial media janganlah baper. Mungkin di pengalaman Pak Lukman sebagai pejabat mungkin sudah melatih ini jadi tidak baper. Nah, kuncinya apa sebenarnya kalau misalnya bagaimana menghindari supaya kita memang tidak baper. Karena tidak baper itu mungkin ya butuh waktu, butuh latihan yang banyak. Oh, mungkin sedikit saya sudah agak lama tidak bergerak di perangkat kehumasan. Terakhir itu saya dari UNY Bapak Ibu. Saya terakhir di tahun 2020 terkait dengan akses kehumasan. Setelah itu saya ditempatkan ke prodi yang terlalu sibuk dengan hal-hal akademis itu. Dan tiba-tiba minggu yang lalu saya terima disposisi dari Pak Rektor menyebut nama saya harus mewakili. Padahal di kantor itu ada Subdit Humas dengan orang-orang yang genset, dengan yang lincah-lincah. Kenapa? Dan saya nggak berani bertanya dulu ya, kenapa saya dipilih. Tapi terima kasih. Saya kira ini merupakan tahapan baru bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Saya kira inilah ditembak langsung nih Pak Lukman keberpihakan yang seperti apa. Kita tabung dulu satu lagi terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri, Bapak-bapak dan Ibu yang di depan, teman-teman peserta, perkenalkan nama saya Iwa dari Biro Adpim Setda Provinsi NTB. Pertanyaan saya, izin Pak Ketua, saya belum pernah humas, tapi saya kerja di bidang kehumasan Pak. Nah, pertanyaan saya pertama izin untuk Pak Menteri, Pak Lukman. Nah, ini kami berusaha Pak di daerah ini untuk membuat konten yang mungkin di luar kebiasaan. Sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Kalau saya pribadi itu saya ngelihat akun Instagramnya Bapak Wapres kita Pak. Jadi beliau itu kalau tadi ngomongnya soal konten receh, Pak Ketua ngomong konten receh itu kadang-kadang perlu. Nah, kalau kita di daerah, saya sama teman-teman itu ngelihat
bagaimana Pak Wapres ini utilize visualisasi yang out attention, tapi kalau kita melihat captionnya itu beliau formal. Jadi di caption itu kita lihat beliau formal, cuma kalau kita lihat visualisasinya pakai lagu yang sekarang lagi ngehits, waktuku kecil. Nah itu kan beliau pernah pakai lagu-lagu seperti itu. Nah kami di daerah pingin Pak menggunakan konsep itu. Nah pertanyaan saya Pak Lukman, di daerah itu kan mungkin mohon izin Pak, mohon maaf, pimpinan-pimpinan kami mungkin kan segenerasi dengan Pak Lukman, dengan Pak Menteri. Nah bagaimana kami ini anak-anak muda ini bisa meyakinkan bapak-bapak ini bahwa konten-konten itu kemudian di era sekarang ini di mana teori use and gratification itu memang banyak teraplikasi begitu. Bagaimana tadi disebut juga bagaimana masyarakat itu lebih ke entertain ketimbang education gitu. Nah itu pertanyaan pertama saya ke Pak Lukman. Yang kedua ke Bu Glory, Pak Aksad dan Pak Farudin Ali, mungkin juga ke Bu Andita, itu bagaimana kita menemukan ini kan. Kalau saya melihat pribadi konten-konten receh itu awalnya kan dari bagaimana korporasi atau corporate atau company itu membuat konten-konten yang di luar mainstream. Bagaimana kita di pemerintah ini, akun sosial media atau etos komunikasi itu, bagaimana kita menemukan merit, menemukan benang merah, menghubungkan antara etos komunikasi company swasta yang lebih luas ke kita tarik ke arah pemerintah begitu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Mohon maaf banyak menyita waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas dua pertanyaannya. Saya kira sangat baik. Saya kira sebenarnya cuma punya 5 menit untuk jawab semuanya. Jadi mungkin kami mulai dengan Pak Lukman menjawab yang pertanyaan spesifik tadi. Kemudian nanti pertanyaan nomor 2 tentang etos dan pemerintahan ini sekalian menjadi untuk mungkin yang silakan Pak Lukman. Ya, terima kasih tanggapannya. Tapi kalau saya harus menetapkan skala dari 1 sampai 10 agak sulit juga ya. Tapi begini, AI itu positif, itu sangat berguna. Tapi jangan, buat saya nggak tahu, kita bisa berbeda. Tapi saya tidak pernah mendewakan AI. Mengapa? Karena apalagi ini tugasnya pemerintah. Informasi dari pemerintah itu harus betul-betul akurat, harus dijaga betul keakurasiannya. Karena kita mewakili pemerintah, mewakili negara. Sedapat mungkin jangan pernah salah, ya manusia memang salah, tapi sedapat mungkin. Maka kredibilitas sumber informasi itu terjadi sangat penting. Silahkan gunakan AI karena memang eranya apalagi dari sisi kecepatan sangat bermanfaat, tapi tetap verifikasi harus dilakukan. Jadi kalau saya bekerja di Humas pemerintah, saya akan pertama prioritas sumber informasi adalah sumber informasi resmi yang saya gunakan. Atau kalau saya dapatkan dari AI informasi atau data atau apapun, saya harus memverifikasi kepada sumber-sumber resmi. Atau kalau misalnya ini adalah keilmuan misalnya ya pada sumber-sumber yang punya otoritas untuk dibilang keilmuan, misalnya siapa pakarnya atau apa. Poin saya adalah verifikasi penting kalau kita mau menilai. Nah, karena tadi itu kita menyadang atas nama pemerintah ini tidak bisa main-main. Swasta sekalipun kan tidak, kalau sudah menyangkut informasi kan tidak bisa. Nah, lalu yang kedua, tadi yang menarik bagaimana meyakinkan ke atasan yang di generasi kepemimpinan. Saya selalu dari dulu, karena teori kepemimpinan itu kan macam-macam.
kembali apa yang kita maksud dengan kepemimpinan. Memimpin itu kan mempengaruhi orang lain agar sesuai dengan cara saya, pemahaman saya, pendekatan saya, dan hal-hal yang positif. Jadi pemimpin itu kan sebenarnya mengajak orang lain mau dengan ajakan kita. Poin yang ingin saya katakan, memang yang paling baik itu kalau top leader itu punya sense tentang kehumasan gitu. Tapi kan ya kita nggak semua menteri kita atau pemimpin kita, tapi oke nggak apa-apa. Oleh karenanya teman-teman humas menurut hemat saya tidak, jadi humas itu tidak hanya semata menyiapkan rilis berita resmi gitu ya, tapi yang tidak kalah pentingnya, sebelumnya saya pernah tadi sebelum acara ini resmi juga, saya mengatakan humas itu think tank-nya institusi kalau menurut saya, dapur pemikiran, karena humas itu yang langsung berinteraksi dengan publik sebagai penyampai pesan ke publik. Tentu kita itu tidak hanya etalase terdepan, tapi juga kita itu yang mengolah informasi, data, dan seterusnya. Oleh karenanya, selain menyampaikan, kita juga harus menyerap. Yang kita sampaikan ini feedbacknya dari mana? Dari feedback itulah kemudian ada kebutuhan, apakah ini perlu direspon kembali atau tidak, perlu klarifikasi atau tidak. Maka seorang humas itu juga punya kemampuan analitik yang baik, punya kemampuan menganalisis bagaimana ketika berita itu sudah disampaikan, nggak lalu kemudian ditinggal lalu berikut itu gimana direspon publik. Maka tadi seperti yang saya katakan, seburuk apapun, senegatif apapun feedback yang kita terima, kritikan, cacian, bahkan hujatan, itu positif saja. Maka poin yang juga penting ini adalah agama. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Kita harus senantiasa berbaik sangka. Positif thinking. Main di sosial media itu harus berbaik sangka. Karena kalau kita sedikit saja buruk sangka, selesai kita lagi sebagai humas. Humas itu kan. Jadi ini supaya kita nggak baperan. Jadi positif aja. Feedback apapun yang muncul, ini titik bagus nih. Harus belajar lagi, harus cari informasi. Pendekatan saya atau cara saya mengemasnya kan selalu pasti ada sesuatu yang positif. Nah, dengan cara seperti itulah maka terakhir, poin terakhir, maka humas itu tidak hanya menyiapkan list, tapi memimpin list itu dengan memberikan opsi. Pengalaman saya di pucuk pimpinan kementerian tertinggi, orang-orang yang di atas itu sebenarnya kesepian, dia sepi dengan informasi. Dia nggak tahu yang tahu informasi ini di lapangan yang dibawa. Apalagi kalau menterinya itu nggak sering baca, nggak main sosmed, nggak tahu ini ya semakin teralienasi semakin. Jadi komunikasi semakin tinggi, kesepian dalam hal informasi, data dan sebagainya. Maka dia harus dibimbing, harus diberi masukan. Maka humas menurut saya perlu punya kemampuan ketika ada fakta, ada kenyataan, ada berita, itu kan kaitannya dengan apa, siapa, di mana, kapan. Dia juga harus bisa mengkaitkan dengan masa lalunya, latar belakang. Kenapa fakta ini muncul? Kemampuan analisis. Bagi ini, kenapa ya kok ini seperti ini? Dan tidak hanya mengkaitkan dengan masa lalu, mengkaitkannya dengan masa depan. Lalu bagaimana kita menyikapi fakta ini? Jadi mengkaitkan saat ini dengan masa lalu dan masa depan, itulah yang menjadi opsi yang harus disampaikan oleh teman-teman humas ke pimpinannya masing-masing. Pak, ini ada peristiwa seperti ini, Pak, ada kejadian seperti ini, Pak, ada berita seperti ini. Menurut kami, ini karena begini latar belakang kita, karena begini
Tapi ketika pemimpin kita memutuskan, dia sudah cukup informasi apa dampak dari putusan yang mau diambil. Kalau mau diambil seperti apa, kalau tidak diambil. Karena bentuk reaksi itu tidak harus selalu ditanggapi, didiamkan itu juga salah satu cara ya, karena ya tergantung bisnis seperti apa. Ya saya sudah diperingati saya. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman. Ada sebuah buku sebenarnya yang menarik banget. Jadi tugas kita sebagai analis ketika ke menteri itu ngasih 3 opsi gitu. 1 opsi yang nggak masuk akal, 2 opsi yang kayaknya sangat buruk, baru opsi yang ketiga. Sebenarnya itu kan poinnya yang memberikan insight yang lengkap gitu terhadap opsi-opsi yang ada apa gitu untuk kemudian arahin. Saya suka tadi kepemimpinan sebagai verb bukan sebagai posisi. Jadi sebenarnya ke atas, ke horizontal, ke bawah itu menjalankan kepemimpinan sebenarnya. Dan terakhir tadi semua kritik masukan itu tetap kalau kita lihat isinya itu adalah feedback sebenarnya positif gitu. Terakhir karena sudah dibilang waktu habis mungkin 30 detik penutupan dari masing-masing narasumber, closing statement. Boleh kalau mau sambil merespon tadi terkait dengan etos kerja pemerintah dalam menggunakan media sosial, tapi juga boleh secara umum. Silakan dimulai dari boleh. Terima kasih. Jadi kalau kita ingat kemenangan dari Presiden Prabowo dan juga Pak Pres Gibran, salah satunya dengan memanfaatkan sosial media dan bagaimana mendekatkan mereka dengan generasi milenial dan Z yang merupakan pemilih terbanyak dalam hal populasi. Nah, kalau pada saat menghadapi bagaimana meyakinkan nih atasan kita yang beda generasi tadi, Mas, jangan menjadi humas ya. Apa humas? Hanya untuk menyenangkan atasan saja. Jangan ya. Jadi pada saat bapaknya maunya nggak pakai lagu-lagu populer, jangan jadi humas itu ya. Nggak apa-apa deh, biar bapak senang ya udah ikutin gitu ya. Datanglah dengan data, karena dibalik dari setiap konten itu ada gimana ininya ya, formulanya menjadikan konten itu populer. Formulanya nggak satu, ada formula konten yang mengatakan bahwa bagi-bagi hadiah, bagi-bagi giveaway, jadi sukses banyak viewers. Ada yang kemudian dengan prank, ada yang mengatakan dengan bercanda gitu ya, dengan humor. Ada yang mengatakan dengan sisi humanis dan sebagainya. Satu video populer itu formulasinya banyak di belakangnya. Lihat di analitiknya. Target market yang ingin dicapai itu seperti apa? Oh, target marketnya yang saya mau capai adalah kalangan milenial nih Pak. Datanya sekian, engagementnya bisa didapatkan dengan 1, menggunakan lagu populer misalnya. Itu formulasi 1. Formulasi 2, menggunakan candaan, tapi candaannya candaan yang tetap dengan etika. Misalnya, jangan menyuap ASN, jangan ya dek ya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau menggunakan dengan bahasa gen apa, yang mungkin tidak semuanya tahu, please, skibidi, nggak ada yang nggak ngerti gitu ya. Jangan, nanti malah tidak kena. Nah, jadi ada formulasi-formulasi yang data tersebut dibawa pada saat melakukan approaching kepada pimpinan yang tadi beda generasi itu. Jadi itu pesan dari saya bahwa bisa dan pakai data mau cepat menggunakan AI seperti itu. Terima kasih banyak. Baliknya yang kita tidak bisa memasakkan pimpinan apalagi di daerah misalnya kita mau sebagai kita apalah, tapi satu hal gunakan data. Dan data itu adalah banyak sumbernya. Kedua, pergunakan tangan orang lain, pergunakan konsultan, pakar. Nanti Mas Aksat katanya mau bantu CPR dengan no limit menyediakan data, tapi yang sederhana. Kalau mau lebih lengkapnya nanti berbayar. Jadi pakailah pihak lain untuk menyampaikan ke pimpinan, karena akan lebih baik biasa pimpinan lebih mendengarkan orang lain konsultan dibandingkan kita. Kalau bisa jadi konsultan tidak lebih pintar dari kita. Yang ketiga, kolaborasi dan dijalin. Manfaatkan Infrahumas. Jadilah anggota Infrahumas dan nanti saya bisa pastikan kolaborasi 1.700 orang akan bisa kita raih di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah pada hari ini teman-teman juga bisa bisa bergabung kan dari NTB. Di NTB kami ada PC, cabang ini ada dan juga merangkap wakil ketua. Dan terakhir evaluasi selalu menggunakan data-data statistik yang gampang sekarang olahnya, atau paling gampang survei kecil dengan menanyakan sesama pemerintah humas di luar instansinya.
Itu yang penting, dan selalu belajar dan belajar. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ali. Boleh tepuk tangan yang mulia. Terakhir Pak Arsyad yang mau ditutup. Ya, tadi sedikit merespon terkait kepemimpinan digital. Jadi memang yang pertama itu harus kita lihat mindsetnya, gitu ya. Jadi seorang pemimpin di era digital yang harus diubah adalah mindsetnya bahwa memang beda audiensnya, gitu ya. Beda yang dipimpin, beda yang dikomunikasikan. Apa yang berbeda? Datanya memang berbeda. Dulu kita mungkin sulit mencari data. Sekarang kita sangat banyak dibimbing oleh data. Nah, akhirnya otak kita berubah dari tadinya mencari menjadi menyaring. Seorang pemimpin digital harus bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah, dan tadi Pak Kapan punya kemampuan analisis, mengaitkan antara sebab dan akibat. Jadi memang seorang pemimpin digital harus sangat aware dengan data, harus sangat aware dengan teknologi, dan bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Tentu ketika dia menyampaikan, tadi juga harus dipastikan kebenarannya. Ketika dia tidak bisa menyaring, akhirnya yang dikeluarkan juga kadang-kadang salah juga. Gitu ya. Kayaknya beberapa kali kita nemuin para pemimpin kita sekarang kadang salah ngomong, kadang salah data, kadang salah informasi, ada di sini juga mungkin salah. Ada mindsetnya belum dapat. Ketika dia harus menyaring data itu dengan baik dan benar. Gitu ya. Terus kemudian kalau terkait gaya bahasa, sebenarnya kan tergantung dari pimpinannya. Ada mungkin seperti Menteri PUPR dulu Pak Basuki itu juga candaan segala macam. Walaupun generasinya juga mungkin tua tadi kita bilang ya, tapi nggak jadi masalah gitu ya. Nah, bawah itu sudah ngikutin atas. Ketika atas stylenya juga fun segala macam, seperti Pak Erick Thohir gitu ya. Nah itu juga ada bawahnya juga ngikutin juga. Jadi memang tergantung dari atasnya. Nah, cara meyakinkannya memang banyak gitu ya. Itu nggak bisa kita bahas di sini, tapi memang itu tergantung dari pemimpinnya seperti apa. Closing, di era digital tadi kita semua harus terus belajar, harus terus berkembang, karena memang eranya begitu cepat. Dan terakhir, jangan lupa untuk memberi dampak untuk semuanya. Itu kira-kira. Baik. Boleh tepuk tangan sekali lagi beliau untuk semua pembicara. Saya kira